Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mu'samsun Arifin dengan NIM akhir 1044. Saya berasal dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil kerja dari LKM 7 yang mana membahas perceptron dan ensemble classification. Nah, di sini terdapat soal, yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset wine dan breast cancer dari library scikit-learn. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4. Tuliskan akurasinya. Nah, di sini saya membuat kode programnya pada Google Colab. Nah, pada eh, langkah pertama yaitu perlu menyiapkan terlebih dahulu eh, apa saja yang dibutuhkan seperti NumPy. Saya di sini mengimpor NumPy inisiasi sebagai NP, lalu mengimpor Pandas SPD, kemudian mengimpor library sklearn atau scikit-learn. From sklearn import dataset. From sklearn.preprocessingnya di sini saya menggunakan standard scalar. Nah, preprocessing standard scalar itu yaitu digunakan untuk melakukan penskalaan fitur dengan menghilangkan min dan menskalakan ke unit variance. Intinya itu dengan preprocessing standard scalar itu uh, apa terjadi proses normalisasi data. Nah, untuk kemudian from scalar.linear model import perceptron. Nah, di sini ada kelas perceptron atau model perceptron yaitu modul linear model dalam library scikit-learn. Perceptron itu adalah sebuah algoritma pembelajaran atau supervised learning untuk klasifikasi biner. Nah, kemudian from sklearn model selection import trend test split. Di sini itu mengimpor fungsi trend test split dari modul selection dalam scikit-learn. Fungsinya itu digunakan untuk menghitung sebuah akurasi prediksi model. Nah, jadi trend test split itu nantinya sebuah data akan mengalami dua tahap, yaitu data latih sama data pengujiannya, tergantung ukuran dari ukuran tesnya gitu. Terus from scalar.matrix import accuracy score dari fungsi. Di sini ada fungsi akurasi, ya kan? Akurasi score itu sesuai namanya dari modul matrix digunakan untuk menghitung akurasi dari prediksi model yang telah dibuat. Nah, perlu diketahui perceptron itu apa? Perceptron adalah sebuah metode yang mampu melakukan proses penghitungan dengan mengenali variabel-variabel dalam pencocokan pola, dan pada akhirnya hasil keluarannya atau outputnya dari jaringan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Untuk standar scalar tersendiri adalah kelas dari sklearn untuk melakukan normalisasi data. Nah, jadi pada tahap preprocessing tadi, saya menggunakan standar scalar untuk normalisasi data yang tujuannya digunakan supaya tidak terjadi kecacatan atau penyimpangan dalam sebuah data. Nah, untuk soalnya di sini ada dua dataset, yaitu dataset wine dan dataset breast cancer. Nah, untuk dataset wine, langkah pertama di sini kita memuat data terlebih dahulu, memuat data-data yang ada pada dataset wine. Jadi wine sama dengan dataset.load wine itu digunakan untuk eh, apa memuat data dataset wine-nya itu ke dalam variabel wine. Di sini saya membuat variabel wine. Kemudian wine frame di sini kan tadi import pandas. Nah, jadi sama dengan pd.dataframe dengan parameternya wine.data. Di sini dari data-data yang dimuat tadi itu nantinya akan ditampilkan ke dalam sebuah tabel, ya kan, sebuah frame, eh ya struktur data tabular gitu yang sangat fleksibel dan disediakan oleh Pandas. Nah, kemudian di print wineframe.head-nya ditampilkan. Nah, di sini ternyata ada 12 kolom, ada 12 kolom dan ada 5 baris, ya kan.
Nah, untuk kemudian langkah selanjutnya ada tahapan namanya train and test ya kan. Nah, jadi di sini saya membuat dua variabel x dan y. Variabel x sama dengan wine.data. Di sini menetapkan atribut data dari dataset wine itu ke dalam variabel x-nya. Kalau y sama dengan wine.target itu menetapkan target atau label dari dataset wine itu ke dalam variabel y-nya. Nah, kemudian saya membuat variabel sj yaitu standard scalar untuk memanggil modul standard scalar, kemudian PCT yaitu perceptron dengan parameter eta 0 sama dengan 0,1, random state-nya 100. Nah, di sini random state-nya itu digunakan untuk mengatur inisialisasi nilai secara acaknya. Nah, karena tadi kan dibedakan perbandingan ukuran test size-nya ya, ukuran pengujiannya atau test size-nya itu 0,2, 0,3, 0,4. Maka di sini saya melakukan menggunakan sebuah looping atau perulangan for test size in 0,2, 0,3, 0,4, kemudian xtrain, xtest, Y-train, Y-test sama dengan train test split, nah, yaitu dengan parameter X, Y, test size-nya sama dengan test size. Nah, itu digunakan untuk memisahkan dataset yang menjadi subset pelatihan dan pengujian. Ada dua, itu menggunakan fungsi train test split. Test size-nya itu untuk menentukan proporsi datanya. Nah, untuk test size 0,2 berarti dataset latihnya itu 80%, untuk X-testnya itu 20%. Kalau 0,3 dataset latihnya 70%, dataset ujinya itu 30%. Nah, 0,4 juga demikian, data latihnya 60%, data ujinya 40%. Nah, kemudian sc.fit extrain tadi standar scalarnya. Jadi sebelum kita lakukan sebuah transform ya kan, dilakukan sebuah pengujian dan pelatihan dan pengujiannya, di sini dinormalisasi terlebih dahulu menggunakan sc.fit extrain. Kemudian dilakukan transformasi extrain std sama dengan sc.transform extrain itu dilakukan sebuah transformasi penskalaan fitur pada dataset pelatihannya. Juga dilakukan transformasi penskalaan fiturnya pada dataset uji pada X-testnya. Kemudian perceptron ya kan, vct.fit itu untuk melatih model perseptron menggunakan dataset pelatihan yang telah dinormalisasi. Tadi normalisasinya menggunakan standar scalar, kemudian dilatih dan diuji eh, menggunakan model perseptron. Nah, kemudian diprediksi sama dengan vct.predicts X-testnya. Di sini tuh memprediksi memprediksi sebuah target ya kan. Sebuah target untuk menguji dataset menggunakan model yang sudah dilatih, yaitu pada X-testnya. Akurasi sama dengan akurasi skor itu untuk menghitung akurasi prediksi model dengan membandingkan target sebenarnya Y-test dengan target yang diprediksi, Y-pred itu kemudian di print. Di sini pada tes size 0,2 itu ternyata memiliki akurasi 0,91, ukuran tesnya 0,3, akurasinya 0,94, ukuran tes 0,4 memiliki akurasi 0,98. Nah, dengan langkah yang sama itu kita lakukan kepada dataset yang kedua, itu dataset breast cancer. Ya, yang pertama membuat sebuah variabel yaitu variabel cancer untuk memuat dataset breast cancer ya kan di dalam variabel cancer. Kemudian cancer frame sama dengan pandas ya kan. Di sini membuat tabular ya kan, tabel-tabel kemudian ditampilkan menggunakan cancer frame.hit ya kan. Hit itu untuk menampilkan. Nah, ternyata ada banyak nih, ada banyak kolom, ada 29 kolom, ada 30 kolom dan 5 baris. Nah, untuk selanjutnya itu X sama dengan cancel data, Y sama dengan cancel the target. Jadi variabel X-nya itu memuat data-datanya, Y-nya itu targetnya. Jadi dibuat sebuah dipisah datanya, kemudian dinormalisasi menggunakan standar scalar.
PCT sama dengan perseptron, eta 0 sama dengan 0,1, random state 100, ya itu seperti yang tadi saya jelaskan. Itu di sini membuat modul perseptron ya dengan parameter eta 0 yang menentukan learning rate. Jadi eta 0 ini menentukan learning rate atau apa laju laju belajar, learning rate ya, laju belajar. Dan random state ini digunakan untuk mengatur inisialisasi nilai sebuah nilai acak gitu. Kemudian vortex size ini 0,2, 0,3, 0,4 ini juga sama ya. Kemudian datasetnya dipisah menjadi Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest. Kemudian standar scalar ya kan. Eh, Penskalan fitur. Xtrainnya itu ditransformasi penskalan fitur pada dataset latih. Kalau aksesnya pada dataset uji. PCT.fit di sini melatih model perseptron menggunakan dataset pelatihan yang telah dinormalisasi dengan parameter Xtrain STD, Ytrain. Y prediksinya sama dengan perseptron.predict ini untuk memprediksi target untuk dataset uji menggunakan model yang telah dilatih. Kemudian dihitung akurasinya, akurasi skor Y-test sama dengan Y-prediksi. Jadi pada data pengujiannya yang ditaruh pada Y-testnya, kemudian dicocokin dengan akurasi pada prediksinya, variabel prediksinya. Nah, kemudian menampilkan untuk 0,2 itu akurasinya 0,93, ukuran tes 0,3, akurasinya 0,97, ukuran tes 0,4, akurasinya 0,94. Nah, kemudian setelah kode program yang sudah dibuat, kemudian di sini hasil dan analisis data. Nah, hasil dan analisis data pada kode program yang tertulis berfungsi untuk melatih model perseptron pada kumpulan data wine dan breast cancer. Kedua dataset ini itu sudah dimuat ya kan dalam sebuah library scalar dataset dan berisi fitur-fitur di dalam datasetnya. Nah, kemudian kode diinisialisasi nilai X dan nilai Y, di mana X-nya adalah atribut, Y-nya adalah variabel target. Kode program melatih model pada beberapa bagian kumpulan data dan kemudian memprediksi nilai Y pada kumpulan data yang tersisa. Nah, jadi pada kode program tadi, untuk 0,2 itu tergantung proporsi datanya ya. Kalau proporsi datanya 0,2, test size-nya 0,2, artinya itu 80%-nya data latih, 20%-nya data uji. Nah, artinya pada 80% kumpulan data, nilai Y akan diberikan ke sistem beserta atributnya dan pada 20% model harus memprediksi nilai Y dengan membandingkan nilai atribut yang berbeda serta kejadian dan pengalaman sebelumnya. eh Ya tergantung proporsi data. Untuk 30% berarti 70% data latih, 30% data uji, 40% itu 60% data latih, 40% data uji. Kemudian kode program tersebut melatih model perseptron pada data pelatihan dan mengevaluasi model perseptron pada data pengujian. Model perseptron itu merupakan model neuron biologis, algoritma pengklasifikasi biner dalam machine learning. Ini outputnya pada dataset wine itu akurasi tertinggi terjadi pada ukuran tes 0,4 atau 40%. Terus pada data breast cancer, akurasi tertingginya berada pada ukuran tes 0,3 atau 30% dengan akurasi 0,97 atau 97%. Kesimpulannya, model perseptron itu adalah sebuah metode yang mampu melakukan proses perhitungan dengan mengenali variabel-variabel dalam pencocokan pola dan pada akhirnya, hasil keluaran dari jaringan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Model perseptron merupakan model neuron biologis algoritma klasifikasi biner dalam machine learning. Model perseptron dapat belajar dari data dan meningkatkan kemampuan klasifikasinya seiring dengan berjalannya proses pelatihan. Hasil menunjukkan bahwa model perseptron menunjukkan performa yang baik pada kedua dataset, ya kan? Ini dibuktikan dari akurasi, yang mana akurasinya itu bernilai 90% sampai sebelum 100. Nah, jadi kan itu sangat baik. Pada dataset wine, akurasi tertingginya
pada ukuran pengujian atau test size 40% sebesar 98,6% akurasinya, sedangkan pada dataset breast cancer akurasi tertinggi terjadi pada ukuran pengujian 30% sebesar 97%. Secara umum, akurasi model meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat belajar lebih baik dengan lebih banyak data. Oke, sekian dari penjelasan dari hasil kerja LKM 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.